Kenyamanan. Selama ini, kebingungan telah membuat umat manusia terus berada dalam tekanan. Mereka terbiasa dan menganggap bahwa hidup di bawah tekanan merupakan hal alami yang seharusnya dirasakan oleh umat manusia. Kita dapat melihat hal ini di sekeliling kita, di mana lingkungan sosial menormalisasi istilah work hard, play hard, di mana ketika kita bekerja keras, kita juga menikmati hidup secara maksimal. Kemudian, mengapa standar hidup ini diamini di masyarakat kita? Sebagai bagian dari kolektif, ketika banyak orang meyakini suatu hal sebagai sebuah kebenaran, maka secara tidak sadar kita juga akan mengikuti kebenaran semu tersebut. Sehingga ketika kita tidak memenuhi standar hidup kerja keras dan bagaimana orang lain menikmati hidupnya, kita akan merasa ketinggalan dan akhirnya terjadi ketidakseimbangan energi di diri kita. Inilah mengapa penting bagi kita untuk menyelaraskan energi diri kita dalam kesendirian sebelum kita kembali terjun ke lingkungan sosial. Apa yang kita sebut dengan lingkungan sosial sebenarnya adalah bagian dari matriks 3D, di mana banyak sistem beroperasi menciptakan berbagai batasan dan aturan. Hal ini tentunya membantu umat manusia untuk menyadari apa yang bukan dirinya yang sejati. Karena berbagai identitas palsu seperti sistem kepercayaan, adat istiadat, kebudayaan, status sosial, kasta, dan lainnya membantu umat manusia untuk terus belajar. Mereka akan bermain-main dalam matriks 3D hingga akhirnya energi diri mereka terkuras habis ke alam materi. Sehingga ketika ketepatan waktu ilahi menghampiri, maka akan ada katalis bagi kita untuk mengalami kebangkitan spiritual. Momen kapan hadirnya katalis ini sangatlah bervariasi bagi setiap individu. Dan bagaimana katalis terjadi juga sangat bervariasi tergantung dari karma masing-masing jiwa. Ada yang mengalami kebangkrutan, ditinggalkan oleh orang terkasih, dikhianati, dipecat dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi, satu hal yang pasti, katalis ini terjadi agar kita segera melepaskan identitas palsu yang selama ini kita anggap sebagai diri kita. Maka, ketika kita mengalami katalis tersebut, akan sangat bijak jika kita mulai berjalan, masuk ke dalam diri, dan berhenti sejenak dari hiruk-pikuk standar sosial yang ada pada matriks 3D. Kemudian, bagaimana kita menyadari apa yang baik atau mungkin menghambat pertumbuhan jiwa kita ketika kita tengah asyik bermain di matriks 3D? Esensi jiwa kita yang sejati adalah cinta dan cahaya, sebagaimana ayah kita menciptakan kita. Fragmen sang pencipta yang ada di dalam hati kecil kita akan bekerja ketika kita terus melawan katalis kebangkitan yang harusnya kita terima dengan tangan lebar. Ciri dari bagaimana hati kecil kita mulai mengingatkan kita adalah dengan hadirnya rasa ketidaknyamanan. Rasa ketidaknyamanan yang dimaksud bukanlah dalam level fisik, seperti kita merasa nyaman berada dalam selimut atau dipelukan orang terkasih. Namun, pada level emosional atau bahkan mental. Ketika kita belum mengalami kebangkitan, kita akan merasa stres hingga depresi karena kita tidak memahami apa yang sesungguhnya terjadi kepada diri kita. Maka, tidak jarang manusia akan mencari pertolongan kepada dokter atau psikiater untuk mengobati ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Sesuai dengan peran sang dokter atau psikiater pada sistem kesehatan, mereka akan meresepkan berbagai obat yang sesungguhnya hanya memberikan ilusi kesembuhan pada badan fisik, seperti obat penenang atau obat syaraf yang jika dikonsumsi secara terus-menerus hanya akan menghancurkan tubuh fisik kita. Ketika manusia sudah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan ketidaknyamanan dalam dirinya, lewat mencari pengobatan dari luar diri, maka kini saatnya mereka dapat berkomitmen untuk menyembuhkan diri melalui olah batin. Bagaimana seseorang menyembuhkan dirinya sendiri adalah sebuah seni kreatif yang unik. Sebagai contoh, ketika satu orang bisa melakukan meditasi setelah yoga,
Mungkin orang lain terbiasa duduk hening setelah berdoa, atau mungkin mereka pergi bermeditasi ke tempat ibadah tengah malam ketika tidak ada suara kendaraan bermotor yang mengganggu. Inilah variasi dari bagaimana seseorang dapat melakukan olah batin untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Kadang, ada pula yang mulai menata hati atau benang kusut karma yang mereka rasakan dengan menulis jurnal atau catatan harian. Ada juga yang mulai menekuni hobinya seperti melukis atau bermain musik. Satu hal yang pasti adalah bagaimana masing-masing individu sesungguhnya menemukan kenyamanan di alam batinnya sendiri. Inilah kenyamanan pada level emosional hingga mental, di mana kita tidak perlu pengobatan dari luar melalui obat-obatan atau pengakuan dari lingkungan sosial kita, tapi melalui kesendirian di mana kita nyaman menjadi diri kita sendiri.